Rekan-rekan akademia, saya membuka Google Scholar, saya masukkan kata kunci, ya, istilah kunci atau kata-kata kunci, vaccination intention. Lalu saya akan membuka mind map saya. Saya berlangganan Simple Mind. Ini ada yang gratisan, ada juga versi berbayar. Saya menggunakan versi berbayar. Oke. Saya tulis di sini vaccination intention. Tujuannya vaksinasi dengan menggunakan mind map ini untuk terutama buat mahasiswa ya atau bahkan dosen pun. Ini dosen yang meneliti ini akan memudahkan untuk memahami at glance gitu topik penelitian yang berkaitan dengan vaccination intention. Apa saja kita belajar dari judul dulu ya. Nah ini ada pandemik. Biasanya vaksin itu berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu, dengan virus-virus tertentu. Di sini dia ngomongin soal influenza. Aha, kita tulis aja influenza, huruf kecil aja ya. Influenza A garis miring H1N1. Ini sepertinya berkaitan dengan flu burung ya. Terus yang di sini ada lagi mengenai influenza. Ini sebentar, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya, intensi. Nah, ini kalau dari judulnya di sini dia ngomongin barrier of influence. Jadi dia ngomongin barrier of vaccination. Oke. Dan dia bicara mengenai ini juga hesitansi ya. Dia ngomongin juga hesitansi. Oh, ini metodenya systematic review. Ya, systematic review. Jadi nah ini udah ada yang lakukan systematic. Ini metode, terus kemudian kita bicara di sini ada negara, udah ada Vietnam ya. Terus kemudian sebentar saya buat ini dulu. Ya. Ini jenis vaksin ya. Ini kemudian masuk ke ada influenza sekian AH ya, terus ada yang ngomongin cuman influenza saja. Jadi nggak disebut influenza tuh kayak flu biasa ya. Ini biasanya kita terserang kalau kita sedang drop ya. Terus kebiasaannya pas entah ketularan, entah karena kena hujan dan seterusnya. Dan ini bisa saja mengganggu aktivitas kita ya sehari-hari karena ada interupsi dari si vaksin. Nah ini ada COVID, nah berarti udah ada COVID-19, berarti penelitian tentang COVID-19 sudah ada ya. Nah terus kemudian negara sudah, ini metode sudah, healthcare. Nah ini healthcare tuh berarti kita bicara mengenai unit analisis ya. Unit analisis ini berkaitan dengan sampel atau responden. Dia ngomongin health care. Oke, kita lanjut ke sini. Communication trust in government. Nah, ini bisa
Exploring communication. Bentar. Ini H1N1 ya. H1N1. Berarti masuk sini udah ya. H1N1 sudah masuk. Terus trust in government, vaccinated. Exploring communication, trust in vaccinated. Ini sepertinya variabel. Nah, ini saya mau masukkan ke sini deh. Ini variabel yang digunakan. Nah, teman-teman biasanya karena ini sepertinya ini penelitian kuantitatif, jadi ini kita masukkan barrier, kita masukkan terus kemudian in the UK, berarti negara kita tambah lagi. Terus acceptability study, COPAX, a national representative cross sectional survey. Oh, ini survei, ini sorry, ini survei, ini juga survei ya. Jadi kita tambahkan aja metodenya. Metodenya itu survei. Survei itu sebetulnya teknik pengumpulan data ya. Ini udah pasti kualitatif, berarti ada kuantitatif ya. Nah, yang kualitatif itu dia menggunakan ini, sementara kuantitatif, ya kuantitatif. Nah, survei ini teknik pemilihan data. Vaccination acceptance, ya jadi ini kemungkinan variabel, jadi saya masukkan dulu ke sini. Dia ngomongin soal acceptance, ya. Terus kemudian kita lanjutkan longitudinal study among university. Nah, ini kemungkinan university students ya. Kita buka dulu karena judul kepotong. Oh, oke. Ya. Jadi health belief. Nah, ini dia ngomongin health belief dan self determination theory. Berarti kita menggunakan bentar ini ada health belief. Kalau self determination theory kita tulis aja di sini, tambahin teori ya. Terus kemudian predict both influenza and vaccination. Nah, ini ngomongin influenza juga, tapi kita nggak tulis lagi karena sudah ada influenza. Terus university, nah ini tulis aja di sini mahasiswa ya. Ini kembali lagi influenza, tapi ini nah sebentar. Ini COVID lagi, sudah ada COVID, jenis influenzanya ya, jenis vaksinnya, COVID sudah ada, vaksin hesitancy sudah ada di sini. Terus kemudian dia ngomongin nurses. Nurses itu dengan healthcare sama nggak? Sama ya. Ya di sini healthcare juga, berarti nggak usah ditulis. Terus kemudian kita lanjut ke judul berikutnya. Attitude, berarti masuk ke sini kita tambahin kognitif, attitude, dan afektif kita pisahkan. HPV, jenis vaksinnya HPV. Saya sendiri kurang paham, nanti aja. Itu untuk pada tahap berikutnya. Terus, oh ini ada lagi MMR.
Nah, MMR, right? Terus efek individually tailored education, vaksin hesitance, ya. Ini saya nggak ngerti. Individually tailored education for parents. Kalau ini parents ya, sebentar. Kita tambahin unit analisisnya ada parents. Berarti vaksinnya untuk anak, tapi yang menjadi responden adalah si parents. Orang tua ya ini. Terus kemudian jadi individually tailored education. Jadi kayak orang tua diundang, terus kemudian mereka dikasih pengarahan tentang MMR seperti apa untuk biar dia memiliki knowledge terhadap vaksin tersebut. Karena di negara-negara tertentu, bahkan di Indonesia aja, itu ada saja sekelompok orang tua yang nggak mau anaknya itu divaksin. Anda tahu sendiri vaksin untuk anak tuh dari mulai cacar, polio, dan seterusnya. Dan asal Anda tahu, tidak semua orang tua berkenan anaknya divaksin. Ya. Nah ini studi ini kayak semacam, saya menduga ya, jadi orang tua dikumpulkan dulu, lalu dikasih pengarahan. Ini biasa ya di negara tertentu, di daerah-daerah tertentu, itu biasa orang tua dikasih pendidikan dulu. Jadi di sini kita masukkan istilahnya tuh vaccine education ya. Dikasih pengarahan, dikasih dididik dulu gitu. Information source defend, presume media influence, risk knowledge, and vaccine intention. Nah ini variabel-variabel kita tambahkan lagi. Information source dependent ya. Terus apa lagi? Resume media atau ini kita. Nah, gini aja memudahkan. Resume media influence, terus kemudian risk knowledge. Vaccination intention nggak ditulis karena udah ada di sini, karena inti penelitian kita adalah fokus penelitian kita tentang vaccination intention. Berikutnya, mandatory to voluntary policy change. Ini mandatory terus voluntary. Jadi voluntary itu ada yang diharuskan. Nah ini mandatory. Ada juga yang sukarela. Nah itu ya. Young women in Thailand. Nah sebentar. Ini jenis papillomavirus, berarti kita tambahkan di sini ada Thailand. Terus jenis vaksinnya adalah papillomavirus. Terus kemudian women kita masukkan ke unit analisis ya. Elderly in Japan. Nah, ini kita masukkan Jepang. Terus kemudian elderly itu orang tua ya, orang yang usianya unit analisis. Sorry, ini negara ini masuk ke sini. Nah ini masuknya ke elderly ini orang yang berusia senior ya. Di sini saya belum tahu. Nah ini jenis vaksinnya ini nih ya, kita ngomongin jenis vaksinnya seperti itu. Nah ini
rekan-rekan akademia, saya kan belum paham nih si vaksin ini apa saja. Nah, ini kan kita bisa saja eh, ini kan jenis vaksinnya ini kalau kita membaca lebih detail kita akan bisa tahu. Jadi bisa aja jenis vaksin ini kita misalkan influenza. Jadi kita kelompokkan lagi gitu. Ya, influenza ini influenza flu burung. Mungkin influenza umum ya atau general atau biasa. Nah, ini istilahnya nanti harus dicari tahu lagi. Nah, HPV atau temanya kita bikin yang menyerang pernapasan dengan yang menyerang yang lain, virus-virus itu kan beda-beda ya. Papilloma virus saya belum tahu, ini belum tahu. Ya, ini cuman bagaimana kita membuat mapping aja. Kayak ini negara bisa kita pecah lagi. Ada Asia, ada Eropa ya. Eropa itu ini Asia. Jadi bagaimana topik-topik ini berkembang. Ini aja Asia aja kita bisa nanti pecah lagi menjadi apa dan serupa. Nah ini sampai sini teman-teman rekan-rekan akademi apakah udah bisa menebak ya kemana gitu apa manfaat dari ini. Nah ini ketika kita menulis bab 1 terutama ini akan menjadi penting banget ya. Ketika kita menulis bab 1 ini penting banget. Kita bisa bilang bahwa penelitian-penelitian terdahulu gitu dilakukan gitu oleh para peneliti di mana di Eropa, contohnya di Inggris, di Belanda atau di mana. Nah, ini kita tinggal cari lagi seperti apa. Terus di Asia, di Jepang, di mana termasuk di Indonesia. Nah, ini saya belum dapat yang artikel Indonesia ya. Nah, ini kita terus kembangkan. Nah, di Indonesia sendiri kita bisa nanti lebih spesifik. Jadi kita menggunakan gambaran luas dulu di dunia itu di mana saja, ya bisa seperti itu. Terus kemudian kita masuk di Indonesia sendiri penelitian tentang apa gitu. Nah, tentang COVID-19 kita kan ini saya misalkan mau neliti tentang vaksin COVID-19 ya, vaccination intention untuk COVID-19. Di Indonesia sendiri sudah ada belum penelitiannya? Nah, ini nanti larinya dia ke state of the art ya, penelitian untuk menunjukkan posisi penelitian kita. Udah ada nggak penelitian yang sama di dunia? Kalau udah ada berarti kita mundur lagi. Di Asia udah ada belum? Di Asia Tenggara udah ada belum? Di Indonesia udah ada belum? Seperti itu. Ini kan sudah ada mahasiswa petugas nakes ya, orang tua, women, elderly, mahasiswa sudah, tapi nanti kita bisa ngecek yang mahasiswa tadi dia iniannya kemana. Nah ini dengan membuat tabel nanti dari sini kita bisa membuat tabel, guys, bisa membuat apa istilahnya matrix ya. Dengan matrix ini kita bisa lebih jelas lagi untuk bercerita di bab 1 kita. Ini variabel-variabel yang udah digunakan so far. Nah, kita bisa nanti menggunakan apa lagi gitu. Ya, ini teorinya ada yang self-determination theory. Coba saya kembali lagi ke sini. Apakah ada ada hal baru lagi? Ini ada benefit and risk perception. Ini variabel. Tambah lagi risk perception. Oke. Terus kemudian incorporation, ada affect, trust, and television. Ada affect itu dampak ya. Ada trust, terus kemudian television influence.
ya. Terus kemudian sekali lagi ini tahap awal ya, tahap awal. Nanti kita masih akan berlapis-lapis di pekerjaan kita gitu. Berikutnya lagi dia ngomongin Chinese parents. Parents sudah ada tapi China belum. Jadi kita tambahkan di sini di negara mengenai Chinese, Asia ya. Oke, terus kemudian trust udah ada trust, ada social trust ya. Tadi di variabel tadi udah saya tulis trust. Mungkin ditambahkan lagi social trust. Terus risk perception udah ya. Ini ada risk perception. Media use. Nah, ini belum lagi. Nah, ini yang menarik ya. Ada television influence, ada media use, di sini juga ada ngomongin information source dependence. Ya bahwa pengaruh ya informasi itu berpengaruh. Udah ada penelitian-penelitiannya. Terus kemudian kita lanjutkan human papillomavirus udah ya. Taiwan undergraduate women. Jadi teman-teman mahasiswa udah ya, undergraduate tuh biasanya mahasiswa S1. Nah, di sini papillomavirus sudah ada. Kemudian Taiwan, kita tambahkan negara Taiwan. Begitu cuy. Ya. Coba apa lagi? Yang ini dari judul aja ya, kita baru belajar judul aja, kita udah bisa, weh gua ngerti deh gitu kan. Udah kayak menguasai, tapi memang baru sedikit. Vaccination intention. Nah, ini ada mothers. Ya, ini HPV udah di atas. HPV udah anticipated regret. Nah ini variabel regret. Terus asking anticipated effectiveness regret. Oh ini mother ya, kita masukkan. Fathers belum ada ya. Oke, kemudian Facebook assisted teaching method of knowledge attitude among female dewasa. Nah, ini ada women, ada female dewasa. Cukup ya, nggak usah ditulis lagi. Nah, ini nih cervical cancer prevention and HPV. HPV saya nggak tahu, tapi di vaccination emang ada ini ya, cervical cancer. Apakah itu ada vaksinnya? Kita tulis aja dulu ya. Karena ini judulnya kepotong, jadi saya buka dulu. Facebook Assisted Teaching Method on Knowledge and Attitude. Di sini apakah variabel knowledge sudah ada? Saya rasa belum ada. Attitude juga belum ada. Di atas tadi emang ada attitude affective cognitive ya, tapi yang attitude doang nggak ada. Jadi ini saya bisa pindahin ke sini berdekatan. Terus kemudian dia di sini ada knowledge. Nah di sini ada Facebook. Ini masukin ke media ya, berarti ada Facebook assisted teaching method. Saya kurang paham maksudnya apa, tapi kita tulis aja dulu ya. So do not worry guys. Kalau kita nggak paham, tulis aja dulu. Nanti ini bisa aja bergerak lagi, berubah lagi. Ini saya baru satu halaman loh, ya. Itu baru satu halaman loh. Baru satu halaman dari si Google Scholar. Nah, bagaimana kalau 2, ketiga, keempat gitu. Nah, nanti setelah
setelah penelitiannya sudah banyak ya, maksud saya gini, setelah membaca ini semua, bisa aja kita to the point ke topik-topik tertentu, misalnya langsung ke COVID-19. Nah, COVID-19 aja nih ternyata penelitiannya sudah banyak ya, cuy. Nah, ini kita bisa aja, ini kan vaccination intention in general. Kita bisa bikin lagi uh, mind map baru, ya, vaccination intention. Sama lagi kayak tadi, apakah ada negara, ini Prancis, ini Jerman, ini Prancis lagi, ini vaksin hesitancy, ini China, terus dia teorinya apa, diffusion innovation theory, terus moderating role of openness to experience, sama juga, terus kemudian prevalence as a factor of behavioral intention, bukan, ini public health communication. Jadi kayak gitu ya cara cara bekerja kita in general dulu seperti apa, lalu kita mau spesifik. Nah, contoh spesifik ini saya coba biar Anda terstimulasi. COVID-19 vaccination intention. Ini udah to the point ya. Di mana negara di UK ini yang tadi udah ada di sini ya, tapi di sini kita tulis lagi berarti jenis apa nih? Jenis vaksinnya udah to the point, vaksin. Ini negara ya, negara kita tahu ada UK, terus kemudian ada Prancis, terus kemudian ada China, ada Germany, ada Jerman ya. Begitu bukan? Ini dari negara nih. Oh, ada New Zealand. Terus apalagi Middle East, Middle East, Middle East ini bisa Middle East ya, Timur Tengah, Australia, apalagi England and sebentar kita ganti karena judulnya panjang. England and Wales kita tutup, sama aja di UK. Apalagi Kingdom of Saudi Arabia. Terus udah ada Prancis tadi udah tulis, Jerman udah ditulis, China udah ditulis. What else ya, tinggal pindah ke halaman kedua. Ini baru negara Bapak Ibu, belum yang lain. Nah, kalau udah tahap berikutnya kita kita langsung bikin baru lagi. Sorry, sebelum bikin baru kita temukan dulu in Indonesia ada nggak? Sudah ada, masukin in Indonesia. Ya. Jadi penelitian kita itu jangan ngomongin Indonesia doang, tapi kita pakai kacamata dunia dulu. Ya, kalau udah kita pergi ke sini. Nah, COVID-19 vaccination intention in Indonesia. Baru kita lebih fokus lagi. Ini sudah ada ya di Indonesia. Acceptance berarti dia ngomongin variabel. Variabelnya apa? Acceptance. Jadi ini udah lapis ketiga ya. Terus kemudian hesitancy. Salam. Ini di mana? Ini nggak ngomongin Indonesia. Biswas, ini juga belum ngomongin Indonesia sebetulnya. Middle East, Indonesia di mana lagi? Oh, ini ada si Ibu Yanti. Community knowledge, variabelnya dia ngomongin
knowledge, terus kemudian attitude, behavior. Oh, oke. Udah. Terus kemudian, nah ini help seeking behavior. Jadi ini Indonesian adult, berarti unit analysis. Dewasa ya, maksudnya orang dewasa. Fearing the disease. Nah ini mungkin dia ngomongin, nah ini mungkin daerah, kita udah masuk ke daerah. Dia ngomongin di Bali. Oke. Acceptance. Jadi dia masuk ke sini, acceptance. Terus dia ada conspiracy belief. Ada trust. Oke. Terus kemudian ini hesitancy udah masuk belum? Kalau belum ada, tulis aja. Acceptability, acceptance sudah ya. Jadi rekan-rekan akademia, kalau kita masuk, ini sependek pengetahuan saya, ini variabel ini tidak akan lari kemana-mana ya. Mayoritas tuh seperti ini aja. Jadi kalau kita mau meneliti tentang vaccination intention, begini aja. Atau kalau kita mau ngomongin purchase intention, begitu aja. Kalau kita mau neliti di bidang HRD, mau ngomongin soal kinerja, ya itu aja. Gitu sebetulnya. Jadi yang riset-riset terbaru itu biasa dari topiknya. Kalau variabel mah sami wae gitu. Ya. Tapi saya nggak bilang semuanya akan sama, nggak juga. Bahkan kadang ketika kita meliti cross. Nah, di artikel saya yang udah saya selesaikan, saat ini sedang saya jual ke jurnal. Barangkali si jurnalnya tertarik untuk berminat untuk menerbitkan artikel saya. Itu saya ngomongin vaccination intention itu dikaitkan dengan ilmu pemasaran, karena saya orang pemasaran. Kalau saya meneliti ini agak menyimpang ya. Jadi saya kaitkan dengan health marketing, di mana di situ ada brand. Saya fokus ke brand yang apa tuh, Sinovac ya, yang buatan Cina. Sinovac atau Sanovic? Saya ketukar melulu. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jadi kembali lagi, kita menggunakan kacamata global untuk scanning. Penelitian seperti ini tuh udah ada di mana saja, ya, di negara mana saja. Lalu kemudian kalau ini tentang vaccination intentionnya, any kind of vaksin. Nah, berikutnya saya sudah memfokuskan ke COVID-19 vaccination intention. Kembali lagi, ini di cabang ini ditumbuhkan lagi apa saja ya. Baru kemudian fokus di Indonesia. Kita pengen lihat di penelitian di Indonesia di mana saja. Atau ini kita to the point, misalkan di Jakarta udah belum ya gitu. Force of intention, impact of socio-economy. Tapi di Jakarta sudah ada nih. Tapi dia nggak ngomongin soal ini ya, intention ya.
begitu. Dan di judul kadang-kadang tidak terlampau eksplisit ditulis, itu Anda bisa langsung, nah ini ada nih, tapi dia nggak ngomongin lagi soal ya ini hebat-hebat ya para penulis Indonesia. Di Jakarta belum tahu saya, tapi bisa digali, lihat di abstrak nggak ada, langsung ke bab 3-nya seperti apa, biasanya seperti itu. Di Bandung gimana, di Semarang gimana, di Sumatera bagaimana, begitu ya. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.